kebutuhan basic untuk penggembalaan. Ada banyak sebenarnya, saudara-saudara, tapi saya ambil beberapa saja yang pentingnya. Yang pertama, Kejadian 48 ayat 15. Di sana berbunyi, sesudah itu diberkatinya Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Jadi di sini pertama kali konsep gembala dikenakan kepada Allah. Allah adalah gembala, begitu. Ya, jadi apakah ini kita merendahkan Allah, Yahweh itu lalu digambarkan sebagai gembala? Ya, ternyata tidak. Sebab pekerjaan gembala itu pekerjaan yang mulia, penuh tanggung jawab, dan nanti kita bisa lihat lebih jauh lagi apa itu, kenapa gembala, ya, dan apa saja tugas gembala. Jadi berdasarkan ayat ini jelas bahwa pertama-tama Allah adalah gembala yang agung. Jadi gembala agung yang pertama atau yang utama adalah Tuhan Allah kita. Lalu ayat atau perikop berikutnya yang tentu kita sangat kenal, ya, The Lord is my shepherd, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena rahmat-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Dadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Abang Inang, ada kalimat atau kata-kata yang huruf tebal, ya Bu, ya. Nanti kita lihat dari ayat dari Mazmur 23 ini. Nah, berdasarkan Mazmur 23 kita bisa melihat, karena itu tentang gembala, maka tugas gembala menurut Mazmur 23 adalah yang pertama, memberi makan dan minum domba-dombanya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Makanan domba adalah rumput, ya. Ia membimbing aku ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwa. Jadi pertama-tama tugas gembala adalah memberi makan dan minum domba-dombanya. Tentu makanan yang diberikan adalah makanan yang sehat, yang memberi pertumbuhan dan kekuatan iman, ya, memberi pertumbuhan rohani dan kekuatan. Jadi bukan makanan yang, nah kalau kita nanti aplikasikan ini, bukan makanan yang menyesatkan, bukan makanan yang membuat domba sakit perut, ya, tapi makanan yang membuat domba sehat, bertumbuh dan kuat, ya. Yang kedua, menuntun di jalan yang benar. Nah, aplikasinya jalan kebenaran yang akan kita sampaikan, kita tunjukkan kepada domba adalah Yesus Kristus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Lalu yang ketiga, tadi dikatakan di situ, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ya, memberi kekuatan, memberi dorongan, memberi semangat, itulah tugas gembala. Memberi kekuatan dan semangat. Dan yang keempat, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Menghibur, mengapuli, ya. Lalu yang kelima, berdasarkan Mazmur 23 ini dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dengan tuntunan gembala, maka domba
Dan yang terakhir, dengan tuntunan gembala, maka domba-domba sampai pada akhir hidupnya, domba-domba tahu kemana tujuan akhir hidupnya, ya, kemana tujuan akhir hidupnya, sehingga domba itu dapat berkata, aku akan diam dalam rumah Tuhan panjang masa. Dari yang terakhir ini kita bisa melihat, adakah batasan waktu penggembalaan? Tidak. Sampai akhir hidupnya, bahkan sampai ke liang kubur pun, gembala bertanggung jawab supaya dombanya juga hidupnya berakhir di dalam jalan yang benar dan menuju pada tempat yang benar. Ya, itu tugas gembala berdasarkan Mazmur 23. Lalu ayat yang berikut juga ayat yang pasti sangat kita kenal, Yohanes 10 ayat 1 sampai 5. Sebenarnya secara keseluruhan Yohanes 10 Amanginangnya, sebab Yohanes 10 itu judul perikopnya adalah Gembala yang baik. Nah, di sana dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, dia adalah seorang pencuri dan perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan dia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, dia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Nah, berdasarkan Yohanes 10 ayat 1 sampai 5 ini, kita bisa melihat 3 poin ini. Gembala kenal domba-dombanya. Sebaliknya, domba kenal gembalanya. Lalu yang ketiga, penggembalaan itu harus memperhatikan etika. Maksudnya apa ini ya, Pak? Tadi dikatakan, gembala tidak masuk melalui jendela atau memanjat tembok, tetapi melalui pintu. Etika kan? Apakah pantas kita bertamu atau pulang ke rumah kita panjat tembok, panjat pagar, atau lewat jendela? Jelas salah. Ya, jelas salah. Apalagi kalau dia tamu, ya sangat tidak beretika. Jadi Amanginang, penggembalaan itu sangat memperhatikan etika, baik dalam penerapan dan aplikasinya. Contoh sederhana Amanginangnya, dia mah etika di penggembalaan mana di Parmahansion. Contoh misalnya satu tadi, ada seorang pendetanya seorang laki-laki masih muda. Lalu yang datang minta konseling, minta penggembalaan gitu ya. Awalnya mau meminta bimbingan atau penggembalaan, lalu dia datang ke pendeta, lalu mereka berdua berada di ruangan dan ditutup kamarnya. Itu tidak baik. Etika penggembalaan tidak boleh. Atau bahkan ada yang lebih ekstrim. Amang biar lebih enakan kita sambil nonton bioskop, yuk Amang Allah ini dulu sama nonton bioskop ya. Dan iya nonton dulu lagi Amang, nanti ya sepulang nonton kita yang ngobrol-ngobrol lagi, tapi disitulah nanti aku curhat sama Amang Inang. Nah so jadi kata Amang Inang ya nggak boleh. Apapun alasannya, walaupun itu adalah permintaan dari jemaat, kita harus ketat dengan etika. Ya. Itu salah satu contoh. Itu sebabnya mungkin Amang Inang pernah dengar, ya kalau ada lagu mulanya biasa saja, itu bisa terjadi dalam penggembalaan kan. Mulanya mungkin konselingnya benar gitu kan. Dong manang nomor kami betul dong konseling indah. Pertama, kedua, ketiga, akhirnya ya terjadi ya naso harusnya dan tidak seharusnya terjadi. Jadi etika sangat perlu. Mungkin ini nanti akan lebih panjang lebar dibahas oleh evangelis kita nanti ya, kita Siat Duri ya.
Lalu yang berikut masih di Yohanes 10 ayat 11 sampai 15, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ya, di sini 2 kali diulang kalimat akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Apa yang menjadi inti dari Yohanes 10 ayat 11-15 adalah gembala yang baik rela berkorban. Ini ya, gembala yang baik rela berkorban. Nah, Abang Inang sekalian, berdasarkan ayat-ayat Alkitab di atas, maka dapat disimpulkan dalam satu kalimat ya, bahwa ternyata fungsi dan tugas utama pastoral atau penggembalaan adalah memelihara. Ya, memelihara domba-domba. Perhatikan tadi, memberi makan, memberi minum, menghibur, menguatkan, melindungi. Ya, jangan sampai dimakan serigala atau diserang serigala, melindungi dari pencuri, ya, bahkan rela berkorban nyawa. Jadi, tugas utama pastoral, tujuan utama pastoral adalah memelihara domba-domba. Nah, sekarang bicara tentang pemeliharaan, apa yang dipelihara, apanya yang dipelihara, gitu kan? Nah, mungkin secara teori atau secara teori dalam teologi pastoral, rumusannya biasanya begini: pelayanan pastoral adalah pelayanan yang berkata-kata tentang teori dan praktek pelayanan, ya. Jadi ada teori pastoral, ada praktek pelayanan. Ini harus sinambung, ya, harus menjadi satu kesatuan. Teori harus bisa dipraktekkan, diaplikasikan dalam praktek pelayanan. Juga tentang pelayanan yang dijalankan oleh gereja atau jemaat dalam arti umum dan oleh pendeta secara khusus. Perhatikan Abang Inang tadi dari kata dasar pastoral adalah pastor. Apa arti kata pastor? Pastor artinya gembala. Di Amerika dan di Eropa, negara-negara yang berbahasa Inggris, biasanya memanggil pendetanya dengan pastor. Sementara di Indonesia, biasanya kata pastor lebih identik dengan pastor Katolik. Tapi sebenarnya di luar negeri, pastor itu justru disebut untuk semua pendeta, baik gereja manapun, panggilannya pastor. Ya, pastor itu gembala, begitu, ya. Lalu yang berikutnya, isi pelayanan pastoral pertama-tama adalah berkata-kata tentang Allah dan pemeliharaannya terhadap manusia. Lalu, bagaimana manusia yang menerima atau mengalami pemeliharaan Allah itu? Bagaimana manusia merespon pemeliharaan itu? Jadi, seperti yang saya simpulkan tadi, ya, di slide sebelumnya, fungsi dan tugas utama pastoral adalah memelihara domba-domba. Nah, Tuhan Allah sendiri pun adalah pemelihara kita. Maka isi pelayanan pastoral adalah berkata-kata tentang bagaimana Allah memelihara manusia dan bagaimana manusia merespon pemeliharaan Tuhan. Dan yang ketiga, manusia yang dilayani atau yang kita gembalakan itu adalah manusia seutuhnya.